sekarang ini saudara dengan kajian yang mendalam ideologi khilafah. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Kita melihat bahwa rezim Jokowi ini hanya kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Betul tidak, saudara? Betul. Larang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Oke? Dilarang karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru minta ke Nabi, kalau di Al-Quran tidak ada, tanya ke Nabi. Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi? Gerombolan kadrun sebut Jokowi buat kerusakan. Bani kadrun dihajar Mahfud MD. Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal, gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disestempel Islam. Banyak negara Arab, mulai Sudan, Somalia, sampai tekan Timur Tengah kono, Irak, Yaman, Afghanistan, Syria, Mesir, stempel Islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara, paten pinaten sesama umat Islam. Khilafah itu adalah kewajiban dari Allah SWT dan Rasulnya. Khilafah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi khilafah ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mereka mau cerita apa saja, dunia semakin terbuka. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah, menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Para ulama, para kiai yang ada di Nahdlatul Ulama, ya, pernyataan yang sesat dan menyesatkan itu adalah pernyataan yang sangat konyol, ya. Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Akhirnya mereka tidak mengerti sejarah Rasulullah yang seperti ini. Kalau nggak ngaji dianggap ulama, itu ya begitu. Demi kepentingannya jangan sok-sokan, ya. Cak Nun mengatakan kelompok ini tumbuh dari mana? Akhirnya mereka tidak mengerti secara Rasulullah yang seperti ini. Kalau nggak ngaji kok bisa dianggap jadi ulama gitu loh. Begitu demi kepentingannya, jangan sok-sokan ya, ujar Cak Nun. Radikal kepada rakyat ini, saudara, para ulama atau rezim Jokowi, saudara, ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah, persatuan yang adil ini, saudara. Takbir! Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Mahfud MD mengatakan untuk negara yang benar, untuk keperluan waktu sekarang, Indonesia tempat Indonesia, dan budaya demi negara Pancasila ini. Dibuat geger pernyataan Mahfud MD, sebut membuat negara dengan sistem seperti Nabi itu haram hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 3 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan
Pernyataan itu dalam pidato ceramahnya. Dan juga saudara, kita mengusulkan sekarang ini saudara dengan kajian yang mendalam ideologi khilafah. Penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Bapak Mahfud MD jangan ngomong terus penegakan keadilan, namun hasilnya omong kosong, saudara, betul tidak? Hasilnya nol, saudara, betul tidak? Dalam ceramahnya seusai sholat tarawih yang mengusung tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan bernegara, ia membahas mengenai pembangunan negara secara Islamiyah. Mahfud MD menerangkan bahwa Islam melarang membentuk sebuah negara dengan menggunakan cara seperti masa Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Gak boleh, haram hukumnya, ujar Mahfud. Isi dari ceramah ini juga membahas mengenai pembentukan suatu agama dari sudut pandang Islam atau struktur fikihnya. Bahwasanya mendirikan sebuah negara adalah ajaran agama. Suatu negara merupakan kebutuhan agar kelak masyarakatnya dapat beragama dengan baik. Jika suatu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah kamu tidak bisa melakukan dengan baik, kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, katanya. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren, mungkin tidak pernah berguru ke ulama, sehingga omongannya ngaco seperti itu. Tetapi kita tidak boleh dan haram mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di Nabi Muhammad itu rajanya, penguasanya itu Nabi, hukumnya itu langsung dari Allah. Kalau ada orang hukum Cina lalu turun ini hukumannya. Kalau sekarang membentuk Nabi, tidak ada Nabi kan? Haram. Sebab itu kalau Anda memaksakan membentuk negara seperti Nabi, sekarang berarti mau membentuk Nabi baru. Oleh sebab itu negara yang baru yang sekarangnya seperti Indonesia ini, berdasar ijtihad kesepakatan para ulama NU, Muhammadiyah, Persis kumpul, lalu nasionalis orang beragama kumpul, jadilah negara. Dan nah itu benar kan? Tidak ada kan? Makana Muhammadun aba ahadin merijalikum walakin rasulillah wa khataman nabiyyin, kan itu dalilnya. Muhammad itu adalah khataman nabi, nabi terakhir. Tidak boleh ada nabi lagi, berarti tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi nilai-nilai bernegara seperti Nabi itu ada. Setir sebagaimana di dalam kisah Fir'aun yang kemudian meminta kepada Haman arsitekturnya yang itu dideklar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang nulis berita begini, Mahfud MD mendirikan negara seperti Nabi haram, titik. Kan salah itu, hoax. Lalu orang baru membaca judul, membaca potongan itu, lalu berkomentar nggak karu-karuan, belum baca dalilnya. Lalu ada yang menjelaskan, waduh jangan Nabi, sesudah Nabi wafat harus berijtihad membuat negara, itu aja Nabi. Nah itu yang saya katakan, negaranya itu harus produk ijtihad. Seperti Indonesia, Muhammadiyah itu sudah berijtihad untuk negara yang benar, untuk keperluan waktu sekarang Indonesia, tempat Indonesia dan budaya Indonesia ini, negara Pancasila ini. La yungkaru tawajurul ahkam bitawajuril azman wal amkan wal awal. Nggak bisa diingkari, hukum tata negara, hukum apapun berubah. Kalau zamannya berubah, Abu Bakar ke Umar berubah kok sistem ketatanegaranya. Abu Bakar dipilih, Umar ditunjuk. Itu sudah sistem, mekanisme. Ya ceramah di UGM begini. Menurut Islam, ceramah saya begini. Menurut Islam, negara itu wajib ada. Karena dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban kalau tidak bisa kami laksanakan, kalau tidak aku yang lain, maka wajib sesuatu itu diadakan. Kalau kewajiban kamu beribadah tidak bisa kamu laksanakan dengan baik, kalau kamu tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib. Maka Nabi Muhammad mendirikan negara. Itu ceramah saya. Mahfud MD menambahkan bahwa para pemuka agama terdahulu membuat suatu fatwa ketentuan untuk kebebasan beragama sambil memperjuangkan kemerdekaan. Lalu negaranya seperti apa kalau dalam hadis? Itu kutinggalkan kepadamu dua hal yang mana kalau kamu pegang, kamu tak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Artinya,
Karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk agama untuk ajaran Nabi terangnya. Jika dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, tentunya ajaran Nabi tersebut sudah tidak bisa digunakan, karena negara yang dibentuk oleh Nabi sumber hukumnya Allah, dan Nabi kalau ada apa-apa ini musuhnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu Nabi yang harus memutuskan, ini hukumnya. Nah, sekarang nggak ada lagi Nabi, oleh sebab itu sistem yang sekarang dibentuk nggak boleh seperti Nabi, ujarnya. Melihat bahwa rezim Jokowi ini hanya kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Betul tidak, saudara? Betul! Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja.